menjatuhkan pidana kepada terdakwa itu dengan pidana mati. Ketika di persidangan, Randi mengakui telah membunuh Astri, namun dirinya membantah telah membunuh Lail. Menurut Randi, yang membunuh anak Lail adalah Astri. Permintaan Randi untuk mengasuh anak Lail membuat Astri menjadi marah, yang mana kemudian Astri mencekik Lail sambil mengatakan, "Kalau kamu hanya mengambil Lail, mendingan saya kasih mati Lail saja." Halo Sobat Viewers, selamat datang kembali di channel 1000 Perkara. Channel yang membahas kasus-kasus pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Di video kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021. Alasan 1000 Perkara membahas kasus ini karena perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap, yang mana upaya hukum kasasi dari terdakwa telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus ini sampai bisa terungkap berawal dari penemuan 2 jenazah dalam kantong plastik berwarna hitam oleh 2 orang pekerja saat sedang menggali tanah untuk pemasangan pipa air PDAM di daerah Penkase, Oileta, Kota Kupang. Setelah penemuan 2 jenazah itu, polisi langsung melakukan investigasi dengan bantuan tim dokter. Akhirnya diketahui kalau 2 jenazah tersebut adalah Astri Evita Manafe alias Astri dan anaknya Lail Macabi yang masih berusia 1 tahun. Setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut, akhirnya polisi berhasil mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Pelakunya tidak lain adalah Randi Suhardi Bajideh alias Randi, yang merupakan ayah biologis dari anak Lail Macabi. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akhirnya diketahui kejadian yang sebenarnya dari kasus pembunuhan tersebut. Berawal di tahun 2008, Randi dan Astri yang sama-sama bersekolah di SMA Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendao menjalin hubungan pacaran. Setelah tamat SMA, keduanya melanjutkan kuliah di Kota Kupang. Di sana hubungan mereka terus berlanjut. Walaupun sedang berpacaran dengan Astri, diam-diam Randi juga berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Irawati UA alias Ira. Di tahun 2017 dengan beberapa alasan, Randi memantapkan pilihannya untuk menikahi Ira. Setelah menikah dengan Ira, ternyata Randi ini tetap menjalin hubungan asmaranya dengan Astri. Akibat hubungan perselingkuhan itu, pada awal tahun 2020 Astri ini hamil. Dan pada tanggal 21 Oktober tahun 2020, lahirlah anak yang diberi nama Lail Macabi. Karena Randi sudah menikah dengan Ira dan Randi juga tidak mau bertanggung jawab, dengan terpaksa Astri harus membesarkan anak Lail sendirian. Di bulan Maret tahun 2021, Ira mengetahui hubungan perselingkuhan antara Randi dan Astri. Ira menjadi sangat marah, apalagi dirinya juga mengetahui kalau hubungan perselingkuhan suaminya Randi dengan Astri telah lahir seorang anak. Pada awalnya Randi membantah telah berselingkuh dengan Astri. Namun setelah Ira menunjukkan bukti foto Randi, Astri dan Lail yang saat itu sedang bersama, akhirnya Randi mengakui kalau dirinya telah berselingkuh dengan Astri. Saat itu Ira memberikan pilihan kepada Randi, apakah memilih dirinya atau memilih Astri. Atas pertanyaan istrinya itu, sambil menangis dan berlutut di hadapan Ira, Randi mengatakan dirinya lebih memilih Ira. Randi juga meminta maaf kepada Ira dan berjanji untuk tidak melanjutkan perselingkuhannya dengan Astri, serta tidak akan lagi bertemu dengan Astri dan anaknya Lail. Untuk menenangkan istrinya yang marah, Randi mengatakan kepada Ira kalau Astri dan Lail sebentar lagi akan pindah ke Jakarta, sehingga tidak akan lagi mengganggu hubungan rumah tangga mereka. Pada akhirnya, Ira mau memaafkan suaminya Randi, asalkan handphone milik Randi harus dipasang GPS. Tujuannya agar Ira dapat mengetahui di mana Randi berada. Dan permintaan Ira disetujui oleh Randi. 2 bulan setelah ketahuan selingkuh, tepatnya di bulan Mei 2021, Ira kembali mendapati Randi masih tetap berselingkuh dengan Astri. Hal itu membuat mereka lebih sering bertengkar. Setiap kali bertengkar, Ira selalu mengatakan kepada Randi kalau dirinya tidak akan tenang selama Astri dan Lail masih ada. Dan terhadap perkataan Ira, Randi selalu menjawab, "Oh, kalau begitu saya pergi kasih hilang mereka saja kah? Apa saya bunuh mereka saja?"
Untuk meyakinkan Ira kalau dia memang tidak lagi berselingkuh, Randi mengirimkan SMS kepada Astri yang berisi makian dan hinaan. Tak hanya itu, Randi juga mengatakan kalau Lyle adalah anak haram. Di hadapan Ira, Randi memblokir nomor telepon Astri. Selain Randi, Ira juga mengirimkan pesan WhatsApp kepada Astri yang isinya makian, cacian, dan olokan terhadap Astri. Dirinya memberi teguran keras kepada Astri untuk jangan pernah mengganggu suaminya lagi. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Randi berpamitan pada istrinya Ira. Ia mengatakan kalau dirinya akan mengikuti acara kantor di Pulau Semau dari tanggal 27 Agustus hingga 28 Agustus 2021. Petaka bagi Astri dan anaknya Lyle muncul di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 di jam 10 pagi. Randi yang sedang bekerja di vendor cleaning service pada kantor BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi NTT tiba-tiba membuka blokir nomornya Astri. Setelah itu berulang kali ia berusaha menghubungi Astri. Setelah terhubung, Randi mengatakan kepada Astri kalau dirinya ingin bertemu Astri dan anaknya Lyle. Awalnya Astri menolak karena menurut Astri hubungan dirinya dengan Randi sudah berakhir dan tidak ada lagi yang perlu mereka bahas. Namun pada akhirnya Astri mau bertemu setelah Randi mengatakan kalau sebentar lagi dirinya akan pindah ke Jakarta. Dan sebelum berangkat ke Jakarta, ia ingin bertemu dengan anaknya Lyle untuk yang terakhir kalinya. Selanjutnya Randi menghubungi sebuah rental mobil untuk menyewa mobil selama 4 hari. Dan Randi juga meminta agar mobil rental tersebut diantarkan ke kantor BPK. Di jam 6:30 malam, mobil rental Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi DH1072HH diantar ke kantor BPK. Setelah menerima mobil itu, Randi membawanya keluar dari kantor BPK menuju rumahnya yang terletak di perumahan Gria Avia, Penkase, Kota Kupang. Kemudian di jam 7 malam, masih dengan mobil Toyota Rush, ia keluar dari rumahnya menuju areal parkir di depan rumah jabatan Bupati Kupang atau yang dikenal dengan wilayah Hollywood. Beberapa saat kemudian, Randi pergi menjemput Astri dan anaknya Lyle. Sekitar jam 9 malam, Randi menelpon Astri. Ia memberitahukan kalau dirinya sudah berada di depan jalan. Kemudian datanglah Astri sambil menggendong anak Lyle. Ia masuk ke mobil dan duduk di kursi depan sebelah kiri atau di sampingnya Randi. Dengan mobil rental Toyota Rush, mereka bertiga jalan-jalan ke beberapa tempat di wilayah Kota Kupang. Sekitar jam 4 pagi, mereka berhenti di parkiran Hollywood. Di sana mereka baring-baring sambil ngobrol dalam mobil. Di jam 9 pagi, entah apa penyebabnya, secara tiba-tiba Randi mencekik dan membekap Astri menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu Astri sempat melakukan perlawanan. Namun karena tenaganya Randi lebih kuat, akhirnya Astri mati lemas. Tak hanya Astri, Randi juga membekap Lyle hingga kehabisan napas. Setelah memastikan Astri dan Lyle tidak lagi bernafas, Randi memindahkan jenazah Astri dan Lyle ke kursi penumpang mobil bagian tengah. Kemudian sekitar jam 1 siang, Randi membawa jenazah Astri dan Lyle ke rumahnya di perumahan Gria Avia, Kota Kupang. Di perjalanan, ia sempat singgah di sebuah minimarket untuk membeli 2 bungkus kantong plastik berwarna hitam. Setelah sampai di rumahnya, Randi memasukkan jenazah Astri dan Lyle ke dalam kantong plastik dan memindahkannya ke bagasi mobil. Di jam 3 sore, dengan mobil yang berisikan jenazah Astri dan Lyle, Randi berangkat ke kantor BPK. Di sana ia memarkirkan mobil di belakang kantor BPK. Selanjutnya jam 11 malam, dengan sepeda motor Randi pulang ke rumahnya meninggalkan mobil yang berisikan jenazah Astri dan Lyle di parkiran belakang kantor BPK. Keesokannya, di hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, dengan diantar oleh Ira, Randi kembali ke kantor BPK. Sesampainya di kantor BPK, Randi bertemu dengan seorang cleaning service yang bernama Martin Tanus. Randi mengatakan kalau dirinya mau meminjam linggis. Saat itu Martin sempat bertanya kepada Randi, mau digunakan untuk apa linggis itu. Dan Randi menjawab kalau dirinya telah menabrak orang gila, dan linggis itu akan digunakannya untuk mengubur orang gila tersebut. Saat itu Randi juga meminta Martin untuk membantunya menggali kubur. Namun Martin dengan tegas menolaknya. Martin mengatakan, "Tidak bisa bos, kalau minta bantuan yang lain saya bisa bantu."
Pada jam setengah 11 siang, dengan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah Astri dan Lyle, Randi pergi ke rumah temannya yang bernama David Daga untuk meminjam skop dan besi. Saat ditanya David mau digunakan untuk apa, Randi menjawab untuk menguburkan anjing. Saat itu Randi juga meminta bantuan David untuk membantunya menggali lubang, yang mana pada akhirnya David bersedia membantu Randi. Pada jam 2 siang, dengan menggunakan sepeda motor milik David, mereka berdua berangkat ke daerah Penkase, Oileta, Kota Kupang. Sesampainya di sana, mereka mulai menggali lubang di sebuah tempat yang lokasinya sangat sepi. Di jam 5 sore, karena mau beribadah, David meminta Randi untuk menghentikan penggalian. Selanjutnya mereka pun pulang ke rumahnya David. Sesampainya di rumah David, Randi langsung mengambil mobil Rush dan membawanya ke kantor BPK. Selanjutnya ia memarkirkan mobil yang berisikan jenazah Astri dan Lyle di parkiran kantor BPK. Setelah itu Randi pulang ke rumahnya. Ia meninggalkan mobil yang berisikan jenazah Astri dan Lyle di parkiran. Keesokan paginya, di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di jam 9 pagi, Randi pergi ke kantor BPK dengan diantar oleh Ira. Setelah selesai mengontrol pekerjaan anak buahnya, di jam 10 pagi Randi keluar dengan mobil Toyota Rush berisikan jenazah Astri dan Lyle menuju rumahnya di perumahan Gria Avia. Setelah memarkirkan mobil, Randi mengambil linggis dan skop. Lalu dengan sepeda motor miliknya, Randi pergi lagi ke Penkase untuk melanjutkan penggalian lubang. Sesampainya di lubang itu, ia melanjutkan penggalian. Karena kesulitan menggali lubang sendirian, Randi kembali menghubungi David. Ia meminta agar David membantunya melanjutkan penggalian lubang yang belum selesai. Selanjutnya di jam 3 sore, David datang bersama temannya yang bernama Reynaldo Fernandus. Mereka bertiga pun melanjutkan penggalian lubang. Pada saat sedang menggali lubang, Reynaldo sempat bertanya kepada Randi, "Mana anjing yang mau dikubur?" Kemudian Randi menjawab, "Anjingnya masih di rumah bos saya. Nanti saya saja yang menguburkannya sendiri." Setelah lubang yang digali terasa cukup, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Di jam setengah 6 sore, Randi sampai di rumahnya. Selanjutnya ia memarkir motor dan langsung mengambil mobil Toyota Rush menuju ke kantor BPK. Di jam 12 malam, dengan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah Astri dan Lyle, Randi pergi ke lubang yang sudah ia gali sebelumnya di daerah Penkase Oileta. Setelah sampai, ia langsung memasukkan jenazah Astri dan Lyle ke dalam lubang. Selanjutnya ia menutup lubang tersebut. Setelah menguburkan jenazah Astri dan Lyle, Randi pun pulang ke rumahnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 30 Oktober 2021, jenazah Astri dan Lyle ditemukan secara tak sengaja oleh 2 orang pekerja yang sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM. Kasus ini menjadi menarik ketika di persidangan Randi mengakui telah membunuh Astri, namun dirinya membantah telah membunuh Lyle. Menurut Randi, yang membunuh anak Lyle adalah Astri. Yang mana pengakuan Randi bahwa saat di mobil saya minta pada Astri agar Lyle diasuh oleh saya saja. Namun Astri menolak dengan mengatakan, "Masa kamu hanya ambil Lyle? Terus saya bagaimana?" Kemudian Randi menanggapinya dengan mengatakan, "Saya tidak mungkin mengambil kamu karena saya sudah berkeluarga." Menurut Randi, permintaan Randi untuk mengasuh anak Lyle membuat Astri menjadi marah. Yang mana kemudian Astri mencekik Lyle sambil mengatakan, "Kalau kamu hanya mengambil Lyle, mendingan saya kasih mati Lyle saja." Masih menurut pengakuan Randi, ia mengatakan karena melihat Astri mencekik anak Lyle, maka Randi menjadi marah dan kemudian mencekik Astri hingga tewas. Keterangan terdakwa Randi itu apakah dipercayai oleh hakim? Tentu saja tidak. Dalam pertimbangan putusan hakim mempertimbangkan pernyataan Randi tersebut. Menurut hakim, memang menjadi sulit pembuktiannya karena saat terjadi pembunuhan tidak ada saksi lain selain Randi, Astri, dan Lyle. Namun hakim meyakini Randi lah yang membunuh Lyle karena berdasarkan hasil visum dokter, penyebab Lyle meninggal dikarenakan adanya pembekapan yang menyebabkan mati lemas, bukan meninggal karena cekikan seperti pengakuan Randi. Secara medis, kematian karena pembekapan dan kematian yang disebabkan oleh cekikan adalah 2 hal yang berbeda. Hakim semakin yakin Randi lah yang membunuh Astri dan Lyle, apalagi didukung fakta kalau sejak kecil Lyle dirawat dan diasuh oleh Astri dengan penuh cinta kasih. Tidak mungkin Astri tega membunuh anaknya Lyle.
Keyakinan hakim diperkuat dengan keterangan dari Ira pada saat menjadi saksi. Saat itu Ira mengatakan Randi pernah bilang padanya kalau Astri dan Lail akan pindah dan tinggal menetap di Jakarta, sehingga mereka tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga Ira dan Randi lagi. Pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa tidak ada motif atau alasan bagi Astri untuk membunuh anaknya Lail. Sedangkan pada Randy diyakini ada alasan untuk membunuh Lail, yakni Randi ingin menunjukkan dan membuktikan kalau dirinya masih mencintai dan masih ingin bersama dengan istrinya Ira. Akibat perbuatannya tersebut, jaksa menuntut Randi dengan hukuman mati. Atas tuntutan dari jaksa serta dengan pertimbangan tidak ada hal yang meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa Randi, hakim pun menjatuhi hukuman mati padanya. Dalam kasus pembunuhan ini, banyak pihak yang menduga kalau istrinya Randi, yakni Ira, ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Astri dan Lail. Saat video ini dibahas, Ira ini juga telah ditetapkan sebagai terdakwa. Jaksa menduga Ira ini telah menganjurkan Randi untuk melakukan pembunuhan terhadap Astri dan Lail. Walaupun Hakim Pengadilan Negeri Kupang sudah memutuskan Ira dengan hukuman penjara 20 tahun, 1000 perkara belum bisa membahas kasus tersebut karena saat ini Ira sedang mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan perkara atas nama terdakwa Ira belum berkekuatan hukum yang tetap. Setelah putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, baru kita bahas ya teman-teman. Nah, gimana nih pendapat kalian tentang kasus pembunuhan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian.